Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berita ataupun kabar gembira terkait tentang seleksi guru P3K 2021 resmi dibuka. Oke teman-teman, untuk kita melihat beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat beritanya. Berita ini dikutip dari kompas.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan secara resmi rencana seleksi guru P3K tahun 2021 hari ini Senin 23 November 2020. Tepatnya kemarin ya teman-teman. Nadiem menyatakan guru honorer bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Kemendikbud akan memberikan kesempatan bagi 1 juta guru honorer menjadi ASN lewat skema P3K dan proses seleksi akan dilakukan mulai tahun 2021. Nah, teman-teman, jadi ini P3K ya ini masuk kategori ASN, aparatur sipil negara. Nah, PNS juga termasuk ASN. Nah, jadi ASN ini ada dua, itu ada PNS dan ada P3K. Kalau PNS adalah pegawai negeri sipil, sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, namun tetap dikatakan ASN. Nah, jadi akan insya Allah ya akan dibuka, itu akan dimulai itu pada tahun 2021. Seleksinya itu, pendaftarannya itu akan dimulai 2021. Rekrutmen terbuka untuk semua guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan serta lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Nah, jadi ini terbuka untuk semua guru ya teman-teman. Jadi tidak ada batasan. Semua guru honorer itu boleh mengikuti tes. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru, terang Nadiem dalam konferensi daring pengumuman seleksi guru P3K tahun 2021 pada Senin 23 November 2020. Nah, jadi semua guru honorer ini boleh mengikuti P3K, baik itu lulusan PPG ya. Jadi bisa mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta. Nah, jadi ini seleksi P3K ini akan berlangsung pada mulai tahun 2021, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus persiapkan sedini mungkin ya, berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian verbal ijazah, jadi diselesaikan terus. Jadi semakin mendekati kepada pendaftarannya, semakin mudah kita melakukannya. Nah, jadi jangan tunggu pengumuman resminya rekrutmen dibuka tanggal berapa, jangan tunggu, ini sudah resmi akan dibuka tahun 2021. Nah, tahun 2021 hanya tinggal menghitung bulan ya, mungkin nggak lama, ini sudah November, sudah akhir November, kemudian sudah masuk ke Desember. Kemudian Januari sudah masuk ke 2021. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini batasannya ini 1 juta. Nah, awalnya ini dibuka pada tahun 2021, itu nggak langsung dibuka 1 juta, ada tahapan-tahapannya teman-teman. Jadi sampai kuotanya itu mencapai 1 juta. Nah, seperti itu. Setiap pendaftar, lanjut Nadiem, diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi pada tahun yang sama atau berikutnya. Nah, jadi tes seleksi P3K ini tidak sama ya, berbeda dengan tes seleksi CPNS.
Nah, kalau tes P3K ini dalam 1 tahun ini akan diadakan berapa kali tes? Misalnya pada tahap pertama kita mengikuti tes, kita nggak lulus. Nah, kita bisa mengikuti tes tahap yang kedua, kemudian yang ketiga. Kalau misalnya dalam 1 tahun dibuka 2 kali, kita bisa mengikuti 2 kali. Dan kalau misalnya kita masih gagal, itu masih ada tahun depan sampai batas maksimalnya itu 3 kali kita mengikuti tes sampai kita lulus. 3 kali. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi, terangnya. Nah, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Nadiem Makarim itu menyediakan materi pembelajaran secara daring. Bagaimana dipermudahnya ya. Jadi kita harus mengikuti alur ya. Dimudahkannya kita agar kita itu bisa menjadi P3K. Nah, walaupun nggak jadi CPNS, jadi diusahakanlah jadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dipersulit, ya nggak akan dikasihkan materi. Tujuan dikasihkan materi pembelajaran secara daring untuk memudahkan. Jadi ketika sekali ikut tes, lulus terus gitu. Itu tujuannya gitu. Pemerintah pusat akan memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi. Nah, ini sudah dijanjikan teman-teman pemerintah pusat yang memastikan langsung tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi. Daerah tidak perlu khawatir mengajukan kebutuhan formasi karena biaya telah tersedia, kata Nadiem. Nah, jadi ini biayanya ini tidak lagi dilimpahkan kepada daerah. Karena kalau dilimpahkan kepada daerah akan terhambat prosesnya. Jadi langsung ambil tindakan itu adalah pusat. Tersedia dari pemerintah pusat. Nah, kualitas guru tingkatkan hasil belajar murid. Nah, Nadiem mengatakan berbagai riset menunjukkan hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh peran guru. Tinggi rendahnya kualitas guru akan membedakan sekitar 53% hasil belajar siswa dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, lanjut ya, jumlah guru ASN yang tersedia hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Jumlah ini pun dalam 5 tahun terakhir terus menurun, rata-rata 5-6% setiap tahun. Ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan optimal bagi para siswa, paparnya. Di sisi lain, lanjut Nadiem, banyak sekali guru-guru non-pegawai negeri sipil atau non-PNS atau guru honorer yang memiliki kompetensi yang sangat baik namun kesejahteraannya masih belum terjamin dengan baik. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pada peserta didik adalah melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus ASN, imbuhnya. Oleh karena itu, lanjut Nadiem, salah satu pendekatan yang Kemendikbud upayakan ialah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah lewat dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain memastikan ketersediaan pengajar handal, kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak jadi ASN. Upaya pemerintah ini telah ditempuh dengan koordinasi, sinkronasi, dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Di antara dengan peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi, anggaran gaji dan tunjangan pelekatnya, serta proses rekrutmen. Terkait dengan itu, terang Nadiem, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, jadi 2021 resmi P3K dibuka. Nah, jadi ini sudah dipermudah ya. Ini perjuangannya Kemendikbud ya. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan memperjuangkan ya nasib guru honorer. Memperjuangkan, mengesuarakan. Jadi untuk kalaupun nggak bisa menjadi CPNS, minimal bisa jadi P3K. Nah, jadi seperti itu. Karena ini ini tidak ada pengangkatan PNS, pengangkatan guru honorer
diangkat langsung jadi PNS, tidak ada. Jadi harus melalui seleksi. Dan ini pun seleksinya itu akan transparan dan sangat selektif. Karena akan dilihat nanti kualitas dan kuantitas dari guru tersebut. Jadi gitu teman-teman. Oke, thanks you for watching. Thank you for watching. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Syukran. Jazakumullahu khairan katsir. Semoga beritanya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian berita, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, nantikan terus video selanjutnya. Saya akan membuat berbagai macam video terkait tentang CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.